Oke teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Bayu 78 from Jogja. Teman-teman, siang ini saya ditemani teman saya. Di sebelah saya, beliau dokter hewan Budi Pramono. Nah, ini kemarin sebelumnya saya komunikasi dengan Dokter Budi. Intinya saya mau minta tolong Dokter Budi nanti dampingi di farm saya, teman-teman. Nah, dalam obrolannya itu Dokter Budi saya minta untuk berkenan banyak sharing, teman-teman, banyak sharing mengenai kesehatan ternak ya, Dok. Kesehatan hewan. Ternak, kesehatan hewan, kambing domba. Suatu saat nanti kalau saya punya sapi, termasuk sapi lah gitu ya. Sekarang karena saya baru punya kambing domba, ayo ngobrol soal kesehatan hewan kambing domba. Nah, tapi gini teman-teman, intinya gini, nanti Dokter Budi akan sharing mengenai kesehatan kambing domba, tapi tidak masuk kepada bagaimana eksekusinya, karena itu ranahnya dokter hewan, teman-teman. Itu ranahnya dokter hewan. Jadi nanti kita tidak akan membahas bagaimana nyonteknya, obatnya opo, merek opo gitu, enggak ya. Tapi bagaimana menjaga kesehatan kambing domba supaya tetap sehat ya, Dok, supaya tetap sehat. Bagaimana pencegahan. Nah, jadi nanti titik beratnya adalah bagaimana mencegah supaya ternak hewan kambing dombanya itu tidak sering sakit. Nah, karena sakitnya kan macam-macam, teman-teman ya. Kambing domba ya ada kembung, ada ada pink eye, nanti kemarin beliau cerita sama saya, ternyata penyakit akeh tenan. Nah, ini pelan-pelan semoga menjadi nanti tayangan yang rutin mengenai kesehatan hewan kambing domba ini. Akan coba saya banyak kali dari narasumber yang memang berkompeten soal kesehatan hewan, karena Dokter Budi ini lulusan UGM ya, Dok? Lulusan UGM. Nah, beliaunya memang jiwa sosialnya tinggi, teman-teman. Nah, mumpung jiwa sosialnya tinggi dan tetap akan tinggi, nah, saya ajak beliau untuk banyak sharing. Oke, teman-teman. Dalam video pertama mengenai kesehatan hewan kambing domba ini, kita akan membahas mengenai kembung ya, Dok. Kembung. Karena setahu saya kembung itu menjadi sebuah fenomena yang benar-benar bisa bikin hati hidup peternak itu dak-dikduk gitu. Karena kembung itu ada yang kuat sebentar, ada yang kuat lama, ada yang nanti recovery-nya lama, segala macam. Nah, saya mau coba tanya ke Dokter Budi, kembung ini apa sih, Dok? Penyebabnya apa segala macam gitu ya. Oke, Dokter. Monggo, Dokter. Perkenalkan diri dulu, Dokter. Nah. Nama saya Dokter Hewan Budi Pramono. Saya angkatan di UGM itu 2001, Mas. 2001? Ya, saya lulus pelantikan dokter hewannya itu di tahun 2007. 2007, siap. Semenjak itu banyak kita istilahnya keliling untuk beraktivitas untuk urusan hewan. Bantu peternak-peternak ya, Dok? Bantu peternak-peternak. Ya, tidak hanya di dunia ruminansia yang saat ini saya kerjakan, tapi juga kita juga banyak di dunia reptil seperti itu. Nah, dilalai itu bahasa Indonesia itu apa ya? Mas? Jadi maaf ya teman-teman, nanti akan banyak istilah-istilah Jawa sih sulit ditranslate di Indonesia, ya kan? Iya. Kebetulan dilalai itu kebetulan.
apa ya, belakangan benturan saya tuh dengan teman-teman peternak ruminansia, dan lebih banyak ke domba dan kambing. Domba dan kambing. Ya, lah sepanjang perjalanan saya menemani teman-teman peternak itu, memang kasus yang sering dialami di lapangan itu kembung, Mas. Kembung ya. Nggih, kembung. Kalau sudah kembung, terus peternaknya njuk pasrah. Njuk pasrah, njuk iki arep diapake. Ini Ya. mau diapakan, Ya, seperti itu. ternaknya harus diapakan. Iya, terus karena kurangnya informasi, kurangnya media informasi yang mereka kenal juga, akhirnya kejadiannya ternaknya mati. Ternaknya mati. Jadi kurang informasi, kurang pengetahuan, Nggih. dan akses untuk mengakses mantri atau dokter hewan ini terbatas. Karena jumlah dokter hewan dan paramediknya itu Juga nggak banyak. Anjir. banyak. Apalagi di saat pandemi seperti ini, di mana aktivitas semua baik mantri maupun dokter hewan itu semua kita semua dibatasi. Jadi pertemuan kita dengan peternak juga semakin Berkurang. berkurang. Nah, itu juga teman-teman peternak juga merasakan, yuk ini mau diapakan, mau Ya. diapain. Apalagi buat peternak-peternak baru, masalah kembung itu buat mereka langsung menjadi apa ya, momok. Kalau udah ketemu kembung, udah pasrah, Ya. karena terus mati, Ya. seperti itu. Nah, kenapa sih kondisi kembung terus jadi mati? Heeh. Karena kan Ini piye, Dok? Gimana, Dok? kalau udah kembung, karena dia akan mengalami sakit yang luar biasa pada sekitaran perut. Lalu indikasinya nanti dia nafsu makannya berkurang. Nafsu makannya berkurang. Iya kan? Karena timbul rasa sakit seperti itu, dia nafsu makannya berkurang. Kalau dalam kurun waktu 3 sampai 4 hari dia tidak mau makan, dia akan mengalami kematian. Biasanya seperti itu Ya, kita temui di lapangan. Terus kenapa tuh kok iso kembung? Nah, Kan ini. gitu. Kenapa kok bisa kembung kambing dombanya? Kenapa kok- kambing dombanya itu kok bisa kembung? Iya. Iya, Dok. Apa Ja- penyebabnya? Jadi sebenarnya sebuah reaksi alami di dalam rumen, di dalam perut domba kambing ruminansia itu, dia itu mengalami sebuah proses yang namanya fermentasi, yang dilakukan oleh flora normal atau mikrobia rumen. Itu mereka melakukan proses alami yang dinamakan fermentasi. Itu alami. Nah, efek samping dari proses fermentasi ini adalah gas. Gas. Nah, kalau pada kondisi normal, gas ini akan dikeluarkan oleh mekanisme tubuh melalui proses yang namanya memamah biak. Memamah biak. Iya, bahasa Nggak nyemi ya, Dok? nggak nyemi. Oke. Bahasa kerennya di dunia medis itu namanya regurgitasi. Regurgitasi. Nah, itu sudah dirancang sama sang pencipta itu untuk melakukan itu. Jadi biak memamah ya, itu ya. biak. Satu, dia akan mengeluarkan bolus-bolus makanan itu ke dalam rongga mulut untuk dikunyah kembali menjadi materi yang lebih lunak, lebih kecil, bersamaan dengan gas yang terbentuk oleh proses fermentasi tadi. Jadi nggak yemi itu sambil ngetok ke gas ya, Dok? Nggih. Antop gitu ya, Dok? Nggih. Antop itu sendawa. Ya, seperti sendawa, seperti itu. sendawa gitu. Jadi karena aktivitasnya seperti itu diulang dan diulang terus, otomatis akan mengurangi kumpulan gas yang ada di dalam rumen. Oke. Seperti itu. Jadi masalah. Kalau si domba atau kambing tidak mengalami proses memamah biak tadi. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kasus-kasus kembung rata-rata adalah tidak ada proses memamah biak. Oh. Jadi gas itu akan terkumpul di dalam Akumulasi. ruang rumen. Oh. Iya, seperti itu. Nah,
Oleh sebab itu gimana caranya dia itu bisa memamah biak kembali. Terus apa saja sih makanan yang lebih cepat menyebabkan kembung? Nah, biasanya kalau udah proses kembung seperti itu, kita tidak boleh memberikan makanan yang berbentuk konsentrat. Oh, kalau kembung itu tidak boleh dikasih konsentrat, Dok? Nggih. Logikanya kepiye, Dok? Karena dengan pemberian makanan yang memiliki energi tinggi, itu akan memudahkan dia melakukan proses fermentasi dan terjadi kembung. Jadi flora normal atau mikrobia rumen itu akan lebih mudah memproses fermentasi konsentrat atau polar atau katul. Nah, itu menjadi gas. Padahal dia proses memamah biak sangat minim. Sehingga akan terjadi lebih parah lagi. Jadi kalau proses sudah kelihatan dia kembung, hindari makanan-makanan seperti polar, katul. Ampas tahu gitu, Dok? Sama, tidak boleh. Nah, terus yang dikasih ki apa? Lebih banyak suket. Rumput. Rumputnya juga lebih banyak ke rumput-rumput liar. Rumput liar. Dengan harapan adalah kadar seratnya tinggi. Sehingga dengan kadar serat yang tinggi tadi akan menstimulasi pergerakan alat pencernaan untuk kembali bekerja dengan baik. Akan nggak nyemil lagi ya, Dok? Akan nggak nyemil lagi. Lalu ada pergerakan peristaltik khusus ke belakang. Yang nanti kentut gitu ya, Dok? Nanti kentut, seperti itu. Jadi seperti itu kalau terjadi kembung. Nah, kalau misalnya di lapangan biasanya itu kita untuk pertama kali tindakan yang dilakukan kalau di lapangan itu kita berikan dulu untuk biasanya bahan-bahan yang bisa mengurangi proses kembung. Salah satu kembung itu biasanya ciri khasnya ada busa. Ada busa di mulutnya? Ada busa di mulutnya. Jadi kalau ada busa di mulutnya itu tidak berarti keracunan gitu ya? Belum. Belum bisa difinalkan kalau dia keracunan gitu ya? Ya. Ciri atau salah satu ciri dari kembung itu dia ada timbunan busa di sekitar mulut. Karena kan gas-gas tadi itu yang terbentuk di dalam rongga rumen, dia akan keluar bersamaan dengan buih-buih yang terbentuk di dalam rumen tadi, lebih banyak dan lebih banyak. Bentuknya buih ya, Dok? Bentuknya buih. Jadi di sini berbusa gitu, dipotong-potong gitu ya? Nah, ciri-cirinya adalah seperti itu. Salah satu cirinya. Kalau kita mau lihat lebih detailnya lagi, itu pada perut bagian kiri. Perut bagian kiri? Kiri. Biasanya kalau kita melihat dari ekor menuju ke kepala, itu perut bagian kiri itu akan membesar. Akan membesar. Nah, apabila kita pukul, itu nanti akan terdengar suara seperti tong, seperti kendang gitu. Jadi itu alangkah lebih baiknya kita bisa mengidentifikasi lebih awal, karena pengobatan penanganan kembung sejak dini, lebih dini, itu akan meningkatkan persentase kesembuhan lebih tinggi. Tapi kalau misalnya udah kembung sudah sampai keras, lalu dia ambruk, seringnya gitu, Dok? Ya sudah ambruk, gitu, Dok. Terus nanti dombanya atau kambing terutama itu terus bengok-bengok, jerit-jerit gitu. Nah, itu tingkat kesembuhannya akan menjadi lebih minim. Karena itu udah akut ya? Sudah. Itu timbunan gasnya udah keluar ya? Jadi dia merasa sangat sakit. Tersiksa ya? Seperti itu. Nah, kita identifikasi lebih dini akan
meningkatkan persentase kesembuhan. Oke. Jadi kalau di desa itu penanganan di awal biasanya diberikan minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng yang baru tapi Yang baru. jangan yang bekas. Nggak boleh yang buat bekas goreng tempe ya. Nggak boleh. Kasihan. Dok, minyak goreng itu kalau diberikan kepada yang kembung, jadi sudah teridentifikasi, oh ini kembung gitu. Ya. Nah, logikanya piye dia bekerja nih dok, si minyak goreng itu? Jadi itu berat jenis minyak dengan air kan beda. Jadi pada saat pemberian minyak goreng tadi itu jumlahnya juga nggak banyak Mas Bayu. Jumlahnya kisaran 10-20 maksimal di angka 30 ml. Untuk berat badan kurang lebih sekitar 30 kilo. Itu kurang lebih segitu. Itu pada saat dia masuk ke lambung, dia akan melapisi dinding lambung. Melapisi dinding lambung, lalu tadi kan ada buih-buih tadi. Buih-buih tadi itu kayak begitu kena minyak tadi, itu akan pecah. Sehingga gas tadi pecah sama si minyak ini. Iya, jadi di samping itu juga dia akan melapisi dinding rumen. Pada saat terjadi proses fermentasi kan terus-menerus, tidak akan berhenti kan ini. Proses fermentasi terus, nah karena dia terlapisi dengan dinding rumen, itu gas itu akan keluar. Terdorong ya? Jadi gas itu akan terbebas tidak pada buih-buih tadi. Jadi di ruang rumen itu tetap terjadi gas, tapi tidak di dalam buih. Nah keluar masuknya tadi, keluar masuk melewati proses memamah biak tadi, itu gas akan mudah keluar masuk, memudahkan gas untuk keluar melalui proses memamah biak. Biasanya proses ini terlihat 1 jam. Sudah diberikan? Iya. Jadi setelah diberikan minyak goreng itu dilihat dalam 1 jam. Dia sudah kempes belum? Biasanya yang tadinya keras menjadi lebih lunak. Untuk proses yang baru teridentifikasi, dia akan lebih mudah memamah biak kembali. Nggak nyemi lagi. Nggak nyemi lagi. Kalau nggak nyemi lagi, potensi dia sembuh total itu besar ya? Besar. Dengan catatan tidak boleh diberikan tadi konsentrat polar 1 kali 24 jam. Sampai dia makan suket itu. Pokoknya suket liar, usahakan liar. Liar. Jangan rumput gajah, jangan pakcong, gamau mami atau yang sejenisnya dulu. Berikan lebih banyak ke rumput liar. Ini ramban dok? Untuk boleh, nggak apa-apa. Itu juga bagus. Nah kalau kalau dia sudah mengalami memamah biak, itu biasanya teman-teman itu sudah tidak perlu kita dipanggil. Jadi ini adalah tindakan awal untuk mengurangi kemungkinan kematian ya dok? Iya. Tapi nek memang sudah diberikan dan perkembangannya tidak signifikan, itu baiknya manggil dokter hewan atau mantri hewan ya dok? Jadi gini, kita tahu tindakan perdana, kita tahu tindakan pertama dari sebuah penyakit. Bukan terus kita tidak memberikan manggil atau sepengetahuan dokter hewan. Jadi misalnya kita punya langganan dokter hewan, kita tinggal kontak dia. Dok, ada kasus seperti ini. Tindakan awal sudah kita lakukan seperti ini. Monggo dokter nanti tolong dipantau. Walaupun dipantau datang ataupun by phone atau by WA gitu, tapi ada sepengetahuan dokter hewan dan dipantau terus dengan dokter hewannya. Apabila nanti kalau sudah sembuh, kan tinggal laporan sama dokternya. Dok, ternyata sudah sembuh, sudah membaik, sudah mau nggak nyemi, sudah mau makan, seperti itu. Jadi
sama-sama saling bekerja sama. Dokter hewannya juga tenang dalam hal Iya. mendampinginya seperti itu. Nah, Dok, kembung itu mayoritas penyebabnya dari opo, Dok? Kok bisa sampai menyebabkan kembung gitu? Nah, ini kan yang perlu banget informasinya di share. Biasanya kalau kembung seperti itu biasanya terjadi masalah di dalam sistem pencernaannya. Nah, masalah yang bahasa kerennya itu indigesti. Wah, kamu dengar. Bahasa kerennya medisnya itu indigesti. Jadi faktornya apa banyak, ya kan? Faktor-faktornya banyak. Jadi karena faktornya banyak, kita hanya mengenali dari gejala-gejala yang timbul saja. Contoh misalnya kembung. Kembung karena disebabkan ambruk. Oh. Contoh misalnya gini, ada domba bunting 4 bulan. Karena kekurangan mineral mengalami ambruk, namanya hipokalsemia. Hipokalsemia. Ya, ambruk. Kurang mineral. Begitu ambruk karena identifikasi masalah dari peternak itu kurang. Dia itu dilanjutkan dengan kembung. Oh. Karena dia posisi dekem, deprok seperti itu sangat mudah dia mengalami kembung. Jadi kembungnya ini karena apa? Oh. Kan gitu. Kembungnya karena apa? Nah, ada karena kembung karena konstipasi atau dia mau buang kotorannya nggak bisa. Oh. Kan gitu, ada masalah. Terlalu keras. Karena ada kasus-kasus tertentu Kotorannya terlalu keras gitu. Kotorannya terlalu ngumpul di belakang, sehingga dia tidak mampu didorong keluar, konstipasi, sehingga dia juga terjadi masalah. Jadi intinya sistem kerja alat-alat pencernaannya ini terganggu. Nah, terus piye carane ben ora kaya ngono? Iya. Ya kan? Gimana caranya supaya tidak seperti itu gitu? Ya. Tadi kan kuncinya ada masalah di sistem pencernaan. Usahakan sistem pencernaan itu berjalan dengan baik. Oke. Nah, kalau saya secara pribadi itu menyarankan kita memberikan yang murah meriah. Murah meriah. Ya toh, ora kudu larang ben dadi apik kan gitu. Nggak harus mahal biar jadi bagus. Kita kasih sesuatu yang murah meriah. Nah, apa? Kan gitu. Dengan pemberian dengan pemberian buah pepaya. Dengan pemberian buah pepaya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, sebelum kejadian kita menterapi setiap minggu itu untuk domba kambing kita itu berikanlah buah pepaya yang manis. Buah pepaya, Dok? Buah pepaya yang manis. Yang manis loh. Yang manis? Iya. Yang menjelang BS gitu? Yang kita doyan. Oh, yang kita doyan. Jadi kalau kita doyan, udah pasti ternaknya juga doyan. Fungsinya buat apa buah pepaya itu, Dok? Buah pepaya itu kan satu, dia manis. Karena dia manis, dia memiliki kadar gulanya tinggi sebagai sumber energi. Yang kedua, pepaya itu juga kaya akan serat. Karena kaya akan serat, dia akan menjadi kompor atau menstimulasi kerja usus untuk bergerak dengan baik, bekerja dengan baik, menstimulasi kerja usus. Yang ketiga, pepaya itu punya enzim papayo yang memang dia kinerjanya itu untuk merangsang sistem pencernaan bekerja dengan baik. Jadi buah pepaya ini sangat baik untuk sistem pencernaan. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau kita kasih dia buah pepaya seminggu sekali aja, yang sudah di satu farm, breeding farm, kita terapi seperti itu, tidak pernah ada lagi laporan kembung. Seberapa banyak, Dok? Seberapa banyak ya? Kadang sak buah itu rame-rame, Mas. Sana nih
Tapi sing mateng ya, Dok. Sing mateng, Wis sing enggak enak. nggak ngomong kayak iki pepaya California, jingga, opo, Jawa gitu. Sing penting pepaya mateng ya, Dok. Sing mateng. Sing peternak doyan ya. Ya. Oke. Lah sing enak loh Mas, masa ndak enak sih. Karena apa ya? Kalau kita seneng mesti yo petani ternak yo seneng. Itu selalu saya tekankan ke mereka, jangan pepaya sing nggak enak. Oh. Lah kalau ndak enak kowe ngelepeh kok. Oke. Apa meneh arep dipangan karo ternake kan. Ya. Jadi nah kalau sing jingga yang enak ya jingga. Kalau California yang enak yo kasih itu. Oke. Kalau Bangkok yang enak Dok, Iya. saya pernah juga Mas bilang, enak Bangkok Dok. Lah nyapa emangnya? Bangkok itu udah besar, manis, padune itu gede. Kalau California kan cilik Mas. Nah kalau Bangkok kan besar, jadi satu iso nggo rame-rame. Itu cukup seminggu sekali. Cukup seminggu sekali. Porsinya ya disesuaikan dengan berat badan segala macam. Sebenarnya enggak juga sih. Jadi kalau yang sudah-sudah mereka cuma dicacah, terus buat makan rame-rame gitu ya, buat makan rame-rame. Buat rujaan ya. Ya, buat kembulan. Oke. Jadi dengan demikian sistem kerja alat pencernaan itu dapat bekerja dengan baik. Kuncinya cuma itu. Oke. Lah, Dok. Nek dari pakan hijauan, Dok. Harus seperti apa pemberiannya atau tatanan di awal supaya tidak membangkitkan gas? Jadi kan tadi konsep dasar berpikirnya di dalam rumen pasti kan gitu, pasti terjadi proses fermentasi, dan proses fermentasi ini akan menyebabkan gas. Nah, akan jadi masalah kalau dia tidak melakukan memamah biak. Terus ditanya bagaimana tata cara nih? Kita harus juga memberikan kesempatan sama si domba kambing ini untuk melakukan itu. Ben cepat gede, ben cepat warak. Sepanjang hari dikasih makan terus. Terus kapan dia mau melakukan proses itu? Jadi bisa kita lakukan proses pemberian pakan sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Ya, kalau di tempat saya sendiri sehari 4 kali Mas Bayu. Pagi, siang, sore, malam. Jam 9 malam itu yang terakhir. Oke, jadi pencernaannya teratur rapi bekerjanya ya? Iya. Oke. Dan jumlahnya nggak banyak. Tidak banyak. Yang penting ajak ya, Dok? Iya, misal porsi makannya 10% berat badan ya kita bagi 4. Oke. Jadi dikasih bagi 4 untuk pola pemberian pakannya. Itu sepanjang ini tidak ada masalah. Oke. Dokter, ini masih menarik banget soal kembung karena ini saya juga di sini kembung juga sudah puluhan sih yang gelimpangan gitu kan, nggak bisa dipungkiri lah ya kan. Nah, ini nanti kita teruskan di video berikutnya ya Dok. Oke teman-teman, masalah kembung belum selesai teman-teman, belum selesai ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena akan banyak informasi menarik dari Dokter Budi mengenai kesehatan ternak hewan, khususnya kambing domba. Bagi yang sudah subscribe, semoga ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua lah teman-teman, soal bagaimana mengatasi, bagaimana kita tahu kembung itu bagaimana segala macamnya. Nanti kita lanjutkan di video kedua teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sukses selalu.